Sudah berbulan-bulan Indonesia tidak memiliki Kepala Polisi Republik Indonesia. Proses pencalonan Kapolri berliku-liku dan belum mendapat titik terang. Bahkan kini Komjen Pol Badrodin Haiti yang ditunjuk sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Komjen Budi Gunawan masih dipersoalkan oleh anggota DPR RI. Negeri tanpa pimpinan Polri. Itulah yang tengah dialami oleh Indonesia pasca Komjen Budi Gunawan batal dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo, yang kemudian menunjuk Komjen Badrodin Haiti sebagai calon kepala Polri. Namun belakangan penunjukan Badrodin mendapat pertentangan dari anggota DPR RI. Bahkan sejumlah anggota DPR mengisyaratkan untuk menolak fit and proper test pada Komjen Badrodin. Jika Presiden Joko Widodo tidak menjelaskan mengenai pembatalan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang sudah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Huru-hara penentuan calon Kapolri kembali memanas pasca gugatan pra-peradilan yang diajukan pihak Komjen Budi Gunawan terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikabulkan oleh Hakim Tunggal Sarpin Rizaldi. Sidang pra-peradilan memutuskan penetapan tersangka BG oleh KPK tidak sah. Hakim Tunggal Sarpin menyatakan jabatan Budi Gunawan saat ditetapkan sebagai tersangka tidak termasuk sebagai penyelenggara negara, sehingga KPK tidak berwenang menyelidiki dan menetapkannya sebagai tersangka. Sarpin menjelaskan bahwa KPK membidik Budi Gunawan saat BG menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir pada 2003 sampai 2006. Menurutnya jabatan itu hanya administrasi di bawah Deputi Sumber Daya Manusia dengan pangkat eselon 2. Usai putusan, pra-peradilan KPK telah melakukan upaya hukum lainnya untuk membatalkan putusan tersebut. KPK mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan pra-peradilan PN Jakarta Selatan. Namun PN Jaksel menilai kasasi yang diajukan KPK tidak dapat diproses sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 8 tahun 2011. Dalam surat edaran tersebut dinyatakan bahwa putusan tentang pra-peradilan tidak dapat diajukan kasasi. Sebelumnya KPK telah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka tak lama setelah Presiden Joko Widodo menyerahkan nama mantan ajudan Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri itu ke Dewan Perwakilan Rakyat. KPK menyatakan telah memiliki 2 alat bukti yang cukup untuk menjerat Budi Gunawan sebagai tersangka. BG dijerat pasal 12 huruf A atau B, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau 12B, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penetapan status tersangka terhadap Komjen Budi oleh KPK ini lantas menuai berbagai kontroversi. Penetapan tersebut dinilai kental nuansa politis. Pihak Budi Gunawan mempertanyakan, mengapa KPK baru menetapkan Budi sebagai tersangka saat selangkah lagi dia akan maju menjadi orang nomor 1 di lembaga penegak hukum itu. Tepat 1 hari sebelum Budi menjalani fit and proper test di DPR, akibat status tersangka tersebut, pelantikan Budi oleh Presiden Jokowi akhirnya harus ditunda. Meski DPR secara aklamasi telah menyetujui usulan Presiden untuk melantik Budi sebagai Kapolri, menggantikan Jenderal Sutarman. Tak lama setelah Budi ditetapkan sebagai tersangka, mulailah gonjang-ganjing kasus Cicak versus Buaya Jilid 2. Bareskrim Polri yang baru saja mengalami mutasi dipucuk pimpinannya dengan gerak cepat mengkriminalkan para pimpinan KPK seperti Bambang Wijoyanto, Abraham Samad, dan Adnan Pandu Praja.